Alhamdulillah malam hari ini di awal bulan Jumadil Akhir dan di awal bulan di akhir dari bulan Desember, Allah perkenankan kita semuanya untuk bisa berkumpul di tempat ini, bermuajahah, bersilaturahmi. Alhamdulillah. Para jamaah rahimakumullah, di akhir bulan Desember ini orang mengatakan ada kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Ternyata Nabi Isa menurut Al-Quran dan menurut bukan Al-Quran itu beda orangnya. Kenapa sebabnya? Karena dari nabi-nabi yang ada yang dijelaskan dalam Al-Quran, ada 25 nabi yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Siapa aja coba? Aqidatul awamnya apa? Lutun wa Ismailu Isaku kada Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna Musa wa Yasa Dzulkifli Daudu Sulaimanu Taba Yusuf Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Daqaiya alaihi sholatu wassalamu Jadi dari 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, satu-satunya nabi yang Allah jelaskan detail bagaimana lahirnya hanya Nabi Isa. Nabi Adam gak dijelasin bagaimana dilahirkannya. Nabi Nuh tidak dijelaskan bagaimana dilahirkannya. Nabi Ibrahim tidak dijelaskan bagaimana dilahirkannya. Tapi Nabi Isa, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bagaimana lahirnya di dalam 2 surat. Satu di dalam surat Ali Imran, yang kedua dalam surat Maryam. Kenapa sebabnya? Untuk membedakan. Isa menurut Al-Quran itu begini, Isa menurut non-muslim begitu. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam surat Maryam Allah kisahkan bagaimana lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Maryam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini ketika datang ke Maryam berubah jadi laki-laki. Fattakhadhat min dunihim hijaban. Maka Maryam langsung nutup diri, nggak mau ketemu langsung dengan laki-laki. Nah, malaikat Jibril itu berubah ketika dikirim ke Maryam jadi laki-laki. Jadi malaikat itu bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Kemudian apa kata malaikat Jibril? Bahwa engkau Maryam akan punya anak. Maryam kaget. Bagaimana mungkin saya punya anak? Walam yamsasni bashar. Tidak ada yang pernah nyentuh aku. Walam aku baghia, dan aku pun juga tidak pernah berbuat yang jelek. Singkat kata, Maryam akhirnya hamil. Karena hamil tanpa ada bapak, orang-orang Yerusalem akhirnya ngejek Maryam. Kata orang Yerusalem, es cendol di kalapaan, bundal gendol eueuh bapaan. Kata orang Yerusalem. Tapi ternyata orang Yerusalem ini aslinya Cinyocok. Jadi bisa bahasa Sunda.
Maryam akhirnya keluar dari kota Yerusalem. Perutnya makin gede, lama-kelamaan makin besar, lama-kelamaan makin besar. Akhirnya Maryam perutnya makin besar 9 bulan. Maryam akhirnya berhenti di kebun korma. Di kebun korma, Maryam nyender ke pohon korma. Tatkala nyender ke pohon korma, Maryam menjerit. Apa kata Maryam? Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ya laitani, duhai. Jadi anak-anakku, jadi kalau nanti kita belajar ilmu nahwu, ada kata laita, ada kata-kata la'alla. La'alla dengan laita itu sama-sama menghayal. Tapi kalau laita tidak mungkin terjadi. Tapi la'alla itu mungkin terjadi. Ya. Walid tawakkuin la'al walid tarojin wa tawakkuin la'al kaqaulihim la'alla mahbubi wasol. Laita untuk tidak mungkin. Ya laitani, ya Allah, mendingan aku tidak ada. Kenapa? Perutku sakit karena akan melahirkan. Perasaanku sakit karena dihina oleh orang-orang Yerusalem. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tahzani, tenang Maryam, qad ja'ala laki rabbuki tahtaki sariya, Allah siapkan di bawah kaki engkau permadani. Jadi Maryam nyender seperti ini di pohon korma. Perutnya gede. Akhirnya Maryam ngelahirin di bawah pohon korma. Habis ngelahirin, Maryam lapar. Dan zaman Maryam nggak ada donat. Nggak ada donat. Zaman Maryam gak ada makanan yang lain karena dia sendirian di tengah padang pasir. Yang ada pohon korma. Ketika lapar, Allah Subhanahu wa taala tidak nyuapin Maryam dengan makanan. Karena Allah tidak pernah ngasih makanan, tidak pernah ngasih rezeki langsung ke mulut manusia. Di depan kamu ada donat. Kamu ngomong, lapar. Tapi nggak ngambil. Donatnya sampai ke mulut nggak? Sampai ke mulut nggak? Ya, lampu di depan, saya pengen matiin. Saya doa, ya Allah, matiin lampu, ya Allah, matiin lampu, ya Allah, matiin lampu, ya Allah, matikan lampunya. Harus ada apa? Harus ada apa? Usaha. Makanan di depan mulut aja, di depan diri, di depan badan aja harus diambil, harus disuapin, nggak bisa diem. Makanya Allah, walaupun Maryam itu orang soleh, walaupun Maryam itu waliun min auliyaillah, tidak langsung disuapin oleh Allah. Tapi Allah perintahkan ke Maryam, wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Maryam, tadi Maryam nyender di mana? Di pohon korma. Maryam goyangkan pohon korma itu. Kalau sudah digoyangkan, tusaqit alaiki rutoban jaminya. Jatuh kepada engkau buah korma yang masih basah. Anak-anakku, tahu pohon korma? Pohon korma itu sama dengan pohon sawit. Sama persis dengan pohon sawit. Cuman beda buahnya aja. Kalau pohon korma mah buahnya begitu. Kayak buah caruluk. Apa caruluk itu sih? Kolang kaling. Ya kan, kayak buah kolang kaling begitu. Panjang-panjang. Nah, kira-kira buah caruluk digoyangin pohonnya jatuh enggak? Jatuh enggak? Jatuh enggak? Kamu emang tahu kamu pohon caruluk?
Nggak kuat kan? Kuat kan? Sama. Pohon korma juga digoyangin nggak goyang. Tapi Allah tetap nyuruh goyangin pohon. Itulah usaha. Urusan hasil Allah yang menentukan. Tapi harus ada usahanya. Apalagi yang goyangkan itu adalah Maryam yang habis ngelahirin. Badannya masih lemes. Disuruh goyangin pohon korma, ya nggak goyang. Tapi itu usaha.